Halo semuanya, perkenalkan saya Joshua, sang penerus sejarah kalian. Oke, jadi kali ini diriku akan membahas sebuah peristiwa di masa lampau ya tentunya, terkait masa-masa kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kali ini diriku akan membahas satu tokoh yang menurut saya sangat inspiratif, yaitu sang tokoh pejuang Jepang bernama Pak Rahmat Shigeru Ono. Kenapa diriku memilih tokoh ini? Karena beliau rela meninggalkan tanah kelahirannya itu Jepang untuk berpihak kepada Indonesia. Penasaran kan dengan ceritanya? Simak terus video ini ya. Dahulu, saat Jepang takluk pada Perang Dunia Kedua, banyak tentaranya yang menduduki Indonesia melakukan harakiri demi menjaga kehormatan. Namun, ada pula mereka yang memilih untuk tetap hidup dan tinggal di bekas negeri jajahan itu. Mereka bahkan ikut berperang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah Shigeru Ono. Shigeru Ono tercatat lahir di Furano, Hokkaido, Jepang pada tanggal 26 September tahun 1919 dengan nama lahir Sakari Ono. Shigeru Ono merupakan salah satu mantan tentara Jepang yang lebih memilih menetap di Indonesia. Dalam buku yang berjudul Memoir Rahmat Shigeru Ono, bekas tentara Jepang yang memihak Republik karya Eiichi Hayashi mengungkapkan, beliau menjadi satu dari 1000 tentara Jepang yang ikut berperang di pihak Indonesia melawan sekutu. Pada masa awal kedatangannya, Shigeru menilai masyarakat Indonesia sangat ramah. Pasalnya, rakyat setempat menerima kehadiran para tentara Jepang dengan sangat baik. Selama beberapa tahun di Indonesia, Shigeru telah beberapa kali dipindah tugaskan ke beberapa daerah. Berbagai peristiwa sudah dia saksikan bersama para tentara Jepang lainnya. Lalu tiba di masa Jepang berhasil dikalahkan oleh tentara sekutu yang memunculkan upaya Indonesia untuk memerdekakan diri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia berkumandang, Shigeru menilai kondisi Indonesia malah semakin kacau. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh tentara Jepang, tapi juga pemuda Indonesia. Kekacauan dan kerusuhan terjadi di mana-mana dan sangat jelas melibatkan keduanya. Kekacauan semakin besar ketika sekutu mulai berdatangan ke Indonesia setelah Indonesia mengkumandangkan kemerdekaannya. Sejumlah pasukan khusus diturunkan dengan tujuan melucuti para serdadu Jepang, kemudian berusaha mengembalikan para pasukan Jepang kembali ke negara asalnya. Untuk menghadapi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mulai mengumpulkan bekas tentara Jepang. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya dengan selamat. Shigeru pun akhirnya lebih memilih menetap di Indonesia. Selain karena urusan keluarga dan tidak tersedianya pekerjaan layak di Jepang, dia juga merasa mempunyai utang janji dengan Indonesia. Jepang gagal mewujudkan janji kemerdekaan sehingga dia pun mendedikasikannya untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Ono keluar dari ketentaraan Jepang untuk bergabung di militer Indonesia. Atas saran Kapten Sugono selaku komandan polisi militer Jepang di Bandung, dia mengganti pakaiannya dengan sarung dan peci, melumuri tubuhnya dengan lumpur agar kulitnya terlihat lebih gelap, dan menambahkan Rahmat di awal namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Tepat sehari sebelum memasuki tahun 1946, Shigeru resmi menjadi anggota tentara Indonesia. Kala itu, dia melewati pertempuran sengit melawan Belanda yang harus menewaskan komandannya. Tak mau menyerah kepada Belanda, Shigeru tetap memilih membela kemerdekaan Indonesia. Kemudian, pasca perjanjian Renville pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, Belanda yang masih berada di Indonesia memiliki kesepakatan untuk menangkap semua mantan tentara Jepang yang masih berada di Indonesia. Untuk menghindari penangkapan, para serdadu Jepang, salah satunya Rahmat Shigeru Ono, berkumpul di Wlingi, Blitar, Jawa Timur untuk membuat satu pasukan. Shigeru serta pasukan lainnya berjuang bersama pasukan pemuda desa yang dilatihnya
untuk menupas Belanda. Namun, sangat disayangkan, dalam peperangan melawan pihak Belanda kala itu, Rahmat Shigeru Ono sendiri terluka parah dan membuat kehilangan tangan kirinya. Beberapa waktu pun berlalu. Selepas meninggalkan dinas militernya, Rahmat Shigeru Ono memutuskan untuk menetap di Kota Batu, Jawa Timur. Di sanalah beliau bertemu dengan Darkasih yang kemudian menjadi istrinya. Di akhir hidupnya, Rahmat Shigeru Ono meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus tahun 2014 dalam usianya yang ke-95 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Makam Pahlawan Suropati, Kota Batu, Jawa Timur. Saat ini, yang tersisa hanyalah puing-puing kenangan di rumahnya yang berada di Jalan Cemara Kipas, Sidomulyo, Batu, Jawa Timur. Di rumah tersebut terpampang foto Rahmat Shigeru Ono yang dikelilingi beberapa piagam penghargaan dan sebilah samurai peninggalannya. Di dinding lainnya ada juga bintang veteran dan bintang gerilya yang diberikan oleh Pak Presiden Soekarno. Tokoh Rahmat Shigeru Ono merupakan contoh nyata dari seorang pemimpin yang memperjuangkan nilai-nilai moral dan juga kemanusiaan. Beliau rela meninggalkan tanah kelahirannya yaitu Jepang dan kemudian berpihak kepada Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang dilakukan oleh beliau sangat menggambarkan hati nurani yang dalam terhadap kondisi nasib rakyat Indonesia pada masa kala itu. Selain itu, beliau juga menunjukkan kompetensi dan juga jiwa kepemimpinan yang kuat dalam menggerakkan dan juga menginspirasi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah adalah cermin yang menawarkan kita pelajaran yang berharga di masa lalu untuk membimbing langkah-langkah kita di masa depan. Semoga dari perjalanan Pak Rahmat Shigeru Ono ini dapat memberikan kita wawasan dan juga nilai-nilai yang berharga. Mungkin begitu dulu dari video tutur sejarah kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.